Nah, Bung Andir, kalau kita bicara mengenai koalisi muda Beringin 03 ya, ini kan bisa jadi langkah yang dilakukan oleh sejumlah kalangan di Golkar yang ingin peduli Golkar itu menjadi partai yang menemukan jati dirinya. Bisa menjadi pecundang, bisa menjadi pahlawan. Dia menjadi pahlawan ketika langkah yang dilakukan KMB ini menjadi pemantik. Nah, apa target selanjutnya dari KMB 03 ini? Kan Ya. tidak hanya selepas hanya berhenti mendukung Pak Ganjar dan Pak Mahfud kan? Tentu. Jadi memang gerakan ini kan tadi nggak sebatas kita mengkonsolidasikan teman-teman di satu pemikiran bagaimana untuk satu pandangan untuk memilih Mas Ganjar dan Prof Mahfud, tetapi bagaimana secara political will ini sebagai percik api sebagai untuk menyadarkan para senior, para elit di DPP bahwasanya partai kita ini lagi ada masalah dan harus segera yang mempunyai kebijakan, misalkan Dewan Pakar, Dewan Penasehat, harus segera untuk mengevaluasi Ketua Umum Erlangga Hartarto. Artinya kita bicara ini berdasarkan aturan dasar, aturan rumah tangga partai, ketika hasil keputusan tertinggi sudah tidak diindahkan lagi, artinya kan ada sesuatu, ada masalah di sini. Nah ini kami sebagai kader-kader muda ini ingin menyampaikan sebuah bentuk kegelisahan kami, maka kami namakan ini Kaukus Muda Beringin 03, tidak akan jauh dari konteks bagaimana perjuangan Partai Golkar, tetapi kami tidak akan bisa bergerak sendiri tanpa orang-orang tua yang ada di elit-elit Golkar. Nah, artinya secara political will-nya bagaimana ke depannya ketika Mas Ganjar ini kepilih menjadi presiden, kita akan mengawal sampai selesai. Artinya, apakah Anda yakin gerakan Anda ini juga mendapat dukungan dari senior-senior Partai Golkar? Saya meyakinin itu, Mas. Karena mungkin pertama senior ini kan banyak yang udah gelisah ya. Tapi mereka ini masih berdiam diri, masih menunggu timing ataupun momentum. Nah, cuman ketika kami sudah mencoba memberanikan diri dari sekian banyak kader-kader yang sebenarnya di daerah itu banyak banget ya yang muak melihat hari ini. Nah, kami ini bagian kecil yang memberanikan diri untuk muncul di permukaan. Ya ayo kita tunggu. Jikapun memang harus kami datangi senior-senior ini supaya kita satu pemikiran, yang terpenting itu kita selamatkan partai ini, kita tetap fokus kepada pemenangan pileg. Bahwasanya partai kita ini partai besar yang tentu sudah kenyang asam garam. Kita itu sangat miris ketika 2 periode ini kita tidak mengusung minimal cawapres itu dari kader Golkar. Itu yang membuat kami itu sebagai kader-kader muda ini gelisah. Kalau ditanya secara kapasitas luar biasa, Mas. Banyak banget kader kita. Contoh misalkan Mas Erwin Aksa, Pak Ridwan Kamil. Nah, kenapa kan bukan orang-orang ini yang menjadi, ataupun misalkan yang sesuai dengan amanah Munas, Pak Erlangga Hartarto sendiri minimal kan cawapres. Yeah. Tetapi pada kenyataannya lagi-lagi tidak ada. Nah, ini yang membuat kami itu resah. Nah, saya ingin mendapat afirmasi politik ya dari Kaukus Muda Beringin soal langkah yang ditempuh elit-elit Golkar itu tidak terlepas dari sandera politik. Ini banyak kalangan menyebut bahwa yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto mendukung Prabowo Gibran itu adalah karena ada belitan kasus yang terjadi pada Pak Erlangga Hartarto sendiri dan elit Golkar yang lain. Nah, apakah ini menjadi concern utama juga dari koalisi Kaukus Muda Beringin 03? Baik. Kalau tataran hukum ini ya kita serahkan kepada pihak yang berwenang di situ, karena kami tidak ingin terlalu jauh juga untuk pembahasan pada tataran itu. Tetapi dari awal sikap kami bahwasanya Pak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum itu sudah tidak mengindahkan hasil Munas dengan mengusung Gibran Rakabuming Raka. Yang kedua, secara proses pengkaderan ini kita menjadi kader ini berdarah-darah di bawah itu. Tapi kan dalam waktu sesingkat-singkatnya tiba-tiba menjadi cawapres, itulah yang membuat kami kecewa dan kami marah. Oke. Sebetulnya kalau dilihat dari pandangan Kaukus Muda Beringin 03 ya, bagaimana melihat sosok Gibran sendiri? Ini kan dia mengatakan bahwa dia ini adalah prototipe gitu ya, dari anak muda yang punya prestasi dalam tanda kutip menurut
mereka-mereka yang mendukung? Ya, kalau kita melihat dari prosesnya aja udah salah, Mas. Jadi ketika kita bicara aturan, karena kita ini orang timur ya, lebih sangat menjunjung tinggi etika dan moralitas, jelas prosesnya sudah salah. Ketika sudah salah dipaksakan maka tidak akan menghasilkan sebuah hasil yang baik. Jadi artinya memang kepemimpinan itu dibutuhkan anak muda, tetapi bukan anak muda seperti seorang Gibran. Nah, apa langkah selanjutnya dari Kaukus Muda Beringin 03 ya? Kan tidak hanya sekedar mendeklarasikan. Apa langkah selanjutnya selain tadi akan ke Jawa Tengah dan ke daerah lain? Dalam waktu dekat itu memang kita segera ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten. Memang fokus ke provinsi-provinsi yang memang daftar pemilihnya yang banyak. Kita akan mengkonsolidasi, terutama ya di internal Partai Golkar, Hasta Karya, Sayap maupun simpatisan Golkar yang satu pemikiran dengan kami, bahwasanya ini sudah ada wadah perjuangan bagi para kader-kader yang memang satu pemikiran untuk mendukung Mas Ganjar. Kami ingin untuk mengorganisir dengan baik sehingga apa yang menjadi keluh kesah mereka, kami siap untuk menampungi dan kami akan sampaikan. Kami berharap juga kami dalam perjuangan ini, pergerakan ini tentu bisa ketemu juga nih dengan calon presiden kami karena kita belum pernah ketemu. Oke, kalau dari Kaukus Muda Beringin 03 ini kan berasal dari berbagai komponen ya, dan dari berbagai daerah ya. Nah, bagaimana mereka melihat tentang pelaksanaan kampanye yang menurut konon banyak orang gitu ya, tidak berlangsung fair, bahkan ada kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif yang justru dilakukan oleh elit-elit pemerintahan kita sekarang ini, bahkan jelas-jelas dipertunjukkan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana pandangan anak dari Kaukus Muda Beringin 03 melihat hal ini? Baik, kalau untuk kecurangan pemilu ini kan pasti kita lihat ada dua pendekatan, Mas Prof. Dari sisi kecurangan administrasi dan yang kedua dari sisi kecurangan secara pidana. Mana yang masuk kategori itu? Nah, kalau terkait misalkan ada aparatur negara ataupun ASN yang ikut terlibat secara langsung, maka terlepas kita percaya atau tidak lagi kepada penyelenggara, tetapi dengan regulasi seperti itu, aturan seperti itu, maka laporkan. Jangan ada misalkan kita main hakim sendiri, tentu tidak baik juga untuk kelangsungan demokrasi. Tetapi yang paling penting itu para aparatur negara, baik TNI, Polri, Kejaksaan, bahkan sampai tingkat level kepala desa, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena ini akan menjadi catatan sejarah bagi generasi bangsa ini, bagi anak cucu kita ke depan, bahwasanya ketika ini menjadi sebuah catatan kelam, maka itu butuh waktu untuk menyembuhkan luka itu. Jadi sesuai dengan rule, jaga demokrasi ini demokrasi yang bermartabat, pemilu yang jurdil, ataupun misalkan kita beda pilihan itu adalah beda pandangan saja, tetapi yang paling penting kita tetap bersaudara. Gitu, Mas. Baik, terima kasih Bung Andir Firliansa, salah satu deklarator dan inisiator dari Kaukus Muda Beringin 03. Para penikmat siniar atau podcast Interupsi Politik atau Interpol, saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu deklarator dan inisiator dari Kaukus Muda Beringin yang menyatakan dukungannya terhadap calon presiden Ganjar Pranowo dan Prof. Mahfud MD. Semoga podcast Interupsi Politik atau Interpol bisa memberikan pemahaman dan wawasan tentang politik terkini. Sampai jumpa lagi, Morning People.